Oke, hello again. Kita mau cerita pengalaman di hari kedua belajar bahasa Jerman. Jadi, hari ini tuh jauh lebih enak, jauh lebih mudah paham. Terus tuh udah banyak kosakata yang udah kita pelajari. Dan yang paling penting itu kita udah punya tambahan teman baru tuh dua. Jadi kemarin kita temannya cuma bertiga aja kemana-mana, tapi ini udah nambah lagi dua. Mereka tadi juga main kesini, terus kita keuntungannya adalah kita bisa nanya-nanya sama mereka, soalnya mereka berdua, yang satu udah pernah ke Swedia, ada program yang au pair juga, terus habis itu yang satu juga dia udah pernah belajar bahasa Jerman sebelumnya, kok Jepang terus sih. Jadi kita lumayan bisa nanya, dan jujur banget hari ini itu emang pelajarannya itu jauh lebih mudah. Jadi hitung-hitung berarti kita udah 2 hari belajar bahasa Jerman, udah jauh lebih masuk lah ya. Jadi bisa kebayang target kita tuh kayak 1 bulan setelah ini kita udah bisa ngomong lancar bahasa Jerman, itu targetnya. Tapi kita di sini itu kayak banyak kultur shocknya. Kenapa? Pertama, soal harga barang. Harga barang tuh di sini jauh berapa kali lipat lebih mahal daripada harga barang di Jawa Tengah. Kayak misalnya nasi campur itu kan 2.500. Kalau di sini tuh 10.000 gitu. Terus nasi Padang itu kayak dikasih kuah, terus daun singkong, sambel. Terus habis itu ayamnya itu keras banget, itu udah kayak makan berdua 60.000. Nasinya itu dikit banget, gak kayak nasi Padang di Jawa yang nasi Padang banget, terus bumbunya juga dikasih banget, gak. Itu kayak dikit banget. Terus juga habis itu kayak kita itu kayak tinggal di agak bukan perumahan sih, kayak komplek gitu. Tapi di jam 7 malam itu udah gak ada orang yang jualan. Jadi kayak orang berjualan itu cuman sampai sore jam 6. Tapi kalau udah jam 7 itu kayak ada apa namanya? Sekat itu apa sih namanya? Portal, kayak udah di portal jalannya, jadi mau lewat itu juga susah. Kayak waktu aku pulang dari nganterin temen itu, kita diantar naik mobil juga nggak bisa masuk gara-garanya kayak gitu. Jadi kayak dia nggak yang kayak perumahan yang pakai satpam nggak sih, tapi batasannya itu lewat portal. Terus kayak yang lain lagi tuh bahasanya, kalau orang ngomong tuh cepet banget gitu, kayak gitu. Iya, cepat banget lah maksudnya. Sampai kayak tadi si Teteh itu ngomong tuh, kayak si Teteh Siva itu ngomong di sini tuh, aku kayak kok nggak ada titik komanya ya, nggak ada titik komanya, aku menunggu gitu. Kayak emang cepat banget. Tapi kita masih mengerti karena mereka ngerti kita dari Jawa, kita nggak bisa bahasa Sunda, mereka ngomongnya pakai itu. Cuman kayak tadi ada kata, kalau kita di Jawa, gambaran sebutan buat orang yang brengsek, yang sangat-sangat brengsek itu tuh sebutannya apa tadi? Nggak boleh nggak sih? Ya nggak boleh, kasar banget pokoknya. Tapi ternyata itu artinya pencuri. Jadi kayak aku langsung kayak kok gurunya itu bisa ngomong kata itu di depan orang banyak. Ternyata bagi mereka biasa aja gitu. Bagi mereka tuh kayak apa namanya, kayak ya umum lah, karena itu artinya pencuri. Terus lagi yang lebih ini lagi tuh,
kayak budaya mengiyakan orang dan menunggu orang. Jadi ada satu orang, dua ya berarti hari ini jadi dua ya. Ada dua orang tuh yang mereka suka ngerokok dan kayak dikasih kesempatan gitu buat kayak enggak sih. Itu tuh kayak hal umum gitu ngizinin orang ngerokok dan kita nungguin. Kalau di Jawa kan ya udah kamu mau ngerokok kamu yang cari dan kamu harus nggak enak sama orang yang nungguin. Tapi kalau di sini tuh kayak justru kalau kita cepet-cepet malah nggak enak sama orang yang ngerokok. Kayak itu tuh hal yang baru buat kita yang kayak orang ngerokok kan harusnya dia yang nggak tahu diri ya. Maksudnya dia yang kayak nggak dia yang nggak enak gitu kayak gara-garanya aku ngerokok jadi akunya jadi ditungguin nggak gitu tapi kayak aduh kalau mau mulai ini nggak enak ya masih ngasih waktu buat mereka ngerokok kayak ngerokok itu jadi prioritas buat orang-orang yang gitu akhirnya kan kayak keterusan gitu kita menunda waktu sampai berapa menit tuh istirahat 15 menit tapi jadinya kayak hampir 40 menit hanya gara-gara menunggu orang merokok dan itu kayak nggak umum sih buat kita di Jawa gitu kayak harusnya orang yang ngelakuin itu yang nungguin nggak sih tapi ini kebalik itu tuh tadi aku mengamati yang itu sih ada sih banyak kultur shock yang lain kayak ada orang juga hidup sendiri-sendiri gitu nggak begitu banyak orang yang kita lewat permisi gitu atau mari pak bu enggak tapi kayak lewat ya udah lewat aja gitu kayak nggak penting gak sih itu ya itu kira-kira sih pengalaman hari kedua belajar bahasa Jerman lebih ke kita karena hari ini kita udah punya teman lagi dua jadi kita udah juga tadi pergi sama mereka ya walaupun karena di kompleks itu sih kita apa-apa tuh kayak di mall gitu belajarnya juga di lingkungan di dalam mall terus kita juga tinggal di dekat situ cuman seputar itu aja tapi kayak lebih ke ada banyak hal yang bikin kaget soal bandingan antara Pekalongan dan Bandung padahal kayak nggak begitu jauh tapi ya itu faktanya jadi itu aja untuk hari ini see you on the next video bye bye Jangan lupa subscribe katanya